Hai sahabat Logis, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Jangan lupa, di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan. Kenalin, aku Salvira. Aku akan mengisi podcast episode kali ini. Kalian tahu gak sih kalau kesehatan mental itu penting banget? Karena ketika kesehatan mental kita terganggu, itu akan mempengaruhi kondisi fisik dan kualitas hidup kita juga loh. Tapi sayang banget di Indonesia isu tentang kesehatan mental ini masih dianggap sepele. Contohnya pada saat kita stres atau bahkan depresi, tak jarang orang-orang di sekitar kita malah menganggap kita kurang dekat dengan Tuhan, dianggap kita lemah, dan bahkan ada yang juga disuruh untuk ruqyah. Kalian pernah gak sih pas lagi ada teman curhat ataupun kalian sendiri nih yang lagi curhat ke teman kalian, respon yang diberikan tuh kira-kira kayak gini, yang sabar ya, semua pasti ada hikmahnya kok, halah gitu doang aja kamu ngeluh, bersyukur dong, masalahmu tuh sepele, banyak yang lebih parah daripada kamu, gak apa-apa, stay positif ya, semua bakal baik-baik aja kok. Pasti kalian yang pernah dapat jawaban atau memberikan jawaban seperti itu ke temen yang curhat ke kalian kan? Itu tuh namanya toxic positivity. Toxic positivity adalah sikap optimis yang dilakukan secara berlebihan dengan mengabaikan emosi manusiawi lainnya. Padahal punya emosi negatif itu bukan suatu hal yang perlu disembunyikan kok. Sangat wajar kalau kalian lagi dilanda masalah, terus sedih, nangis, kecewa, ataupun marah. Karena kita itu manusia, bukan robot. Kita gak bisa selalu berpura-pura bahagia terus. Berpikir positif terus-menerus itu gak gampang. It's totally fine to have those negative emotions. Kalau kita terlalu sering memendam emosi-emosi negatif itu terlalu lama, akan ada masanya emosi-emosi tadi akan meledak, dan itu bisa berdampak pada kesehatan mental serta fisik kita. Ketika kita masih berusia anak-anak, seringkali pada saat kita menangis, respon yang diberikan oleh orang tua kita adalah cup, udah gak boleh nangis lagi ya, kamu tuh cowok kok cengeng, kayak cewek dong. Atau udah gak boleh nangis lagi. Sebetulnya respon-respon seperti itu kurang baik loh, karena anak akan cenderung memendam emosi negatif mereka, sehingga ketika beranjak dewasa seringkali banyak yang gak jujur kepada diri sendiri tentang perasaannya. Menurut psikologi, mengeluarkan emosi-emosi negatif seperti bersedih, kecewa, marah, ataupun menangis itu sangat dibutuhkan oleh kita untuk jujur terhadap perasaan yang kita miliki. Dan kita juga dapat mengenali apa yang terbaik bagi diri sendiri. Nah, bagaimana sih cara kita agar terhindar dari toxic positivity? Aku bakal bagi tipsnya nih buat kalian. Simak baik-baik ya. Yang pertama, yaitu kita harus belajar menjadi pendengar yang baik. Mengapa? Karena ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita akan belajar untuk memahami perasaan lawan bicara kita, bukan justru menghakimi mereka. Ketika seseorang mulai membicarakan masalah mereka denganmu, mereka tahu bahwa masalah yang dialami harus mereka sendiri yang menyelesaikannya. Tapi ada kalanya mereka memerlukan untuk meluapkan apa yang ada di pikiran mereka. Dan kita sebagai rekan yang baik hendaknya memahami dan mengerti perasaan mereka. Lalu yang kedua, berilah waktu untuk meluapkan emosi-emosi negatif yang kita miliki. Biarkan emosi-emosi itu keluar dari tubuh kita agar menjadi lebih tenang setelahnya. Toxic positivity hanya membuat orang berpikir bahwa emosi-emosi negatif yang kita miliki adalah hal yang gak wajar, sehingga kita dituntut untuk memendamnya. Hal ini tentu gak baik dong untuk psikis kita pada jangka panjang. Lalu yang ketiga,
Jangan pernah membanding-bandingkan masalahmu dengan yang lain. Kita dilahirkan dengan kondisi berbeda. Tentu aja gak semua orang punya masalah yang sama. Membanding-bandingkan masalahmu dengan yang lain tentu gak akan menyelesaikan masalahmu, malah bisa memperparah perasaan kita loh. Hal ini karena takaran masalah yang kamu anggap mudah dan sulit itu berbeda pada setiap orang. Bisa aja masalah yang kamu anggap mudah malah dianggap sulit oleh orang lain. Gak ada gunanya banget deh banding-bandingin masalahmu dengan lain. Itu gak bikin kamu keren. Lalu yang keempat, ketika kalian menghadapi situasi yang bikin kalian tertekan, wajar banget kalau kalian tuh sedih atau kecewa. Namun jangan sampai emosi negatif itu menelan kalian dalam-dalam ya. Ingat, semua yang melihat itu gak baik. Biarkan emosi-emosi negatif itu keluar dan jadikanlah itu kekuatan kalian untuk bangkit dan mencari jalan keluar atas kondisi yang kalian alami. Gimana nih sahabat logis? Udah ngerti kan sama istilah toxic positivity? Anyways, jaga kesehatan selalu ya, karena sehat itu mahal banget harganya. Sampai jumpa di podcast yang lain.